atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat ya, taufik, hidayah, inayah, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah perdana Ekonometrika. Siap semuanya? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Ini maaf Ibu agak bindeng ini suaranya ya, lagi flu karena flu. Mudah-mudahan terdengar jelas ya. Terdengar jelas kan? Jelas. Terdengar, Bu. Yes, Bu. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu ya. Mau absen dulu karena ini 2 kelas ya. Di akhir aja lah absennya ya. Oke, kita langsung mulai saja. Apakah semuanya sudah on cam? Sudah ya, insya Allah ya. Terlihatkah screen-nya? Terlihat, Bu. Sudah terlihat ya. Oke. Saya mau izin off cam. Kenapa? Karena saya mau pakai Wacom ya. Dan ini harus dicocokin karena kamera saya eksternal. Jadi saya mau izin matikan kamera. Saya ada ya pasti karena saya yang bicara ya. Tapi kalau kalian tetap on cam, oke? Ya, hari ini kita akan belajar tentang ekonometrika. Menurut kalian ya, apa sih itu ekonometrika? Alat ukur ekonomi, Bu. Kenapa? Alat ukurnya ekonomi. Alat ukurnya ekonomi. Kenapa disebut alat ukur ekonomi? Mungkin ini cuman ini ya, Bu, asumsi dasar, asumsi awal gitu. Saya juga masih menebak-nebak. Ini kalau dilihat dari namanya, kayak gabungan ini, Bu, beberapa bidang ilmu ya, Bu, kayak ekonomi, statistik, matematika. Ekonomi, statistik, dan matematika. Jadi ada 3 bidang di sini ya. Ada 3 bidang. Oke ya. Kalau secara harfiah ya, ekonometrika itu betul, berarti dia pengukuran ekonomi. Nah, tentu saja sebetulnya banyak sekali tokoh ya yang dia memberikan definisi ekonometrika. Nah, kalau misalkan kita artikan secara umum ya, ekonometrika itu betul tadi kata Kiki ya. Itu adalah gabungan dari ilmu ekonomi, kemudian matematika, dan statistika untuk menganalisis ekonomi secara kuantitatif berdasarkan data empiris. Paham nggak? Jadi ekonometrika itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menggunakan alat analisis matematika dan statistik untuk menganalisis masalah dan fenomena ekonomi secara kuantitatif. Ya, secara kuantitatif. Jadi ini aplikasi dari teori ya, kemudian matematik dan statistikal teknik ya. Tujuannya untuk apa? Untuk testing hipotesis, untuk mengestimasi dan untuk mengforecasting ekonomi fenomena ya, fenomena ekonomi. Jadi ekonometrika ini adalah integrasi dari ketiganya tadi ya, economic teori, matematik, dan statistical teknik. Gitu. Nah, kalau fungsi dari ilmu ekonomi itu untuk apa?
Oke, fungsi dari ilmu ekonomi itu untuk apa? Menyelesaikan permasalahan ekonomi, Bu. Menyelesaikan permasalahan ekonomi. Kenapa menyelesaikan masalah ekonomi pakai teori? Kiki masih di mute. Ya, gimana? Fungsinya ilmu ekonomi untuk apa nih? Teori ekonomi. Ini udah ada artinya nih. Membantu untuk dasar penentuan variabel-variabel nggak, Bu? Membantu penentuan dasar variabel bisa, Iya. tapi teori ini untuk apa sih selain itu? Untuk memuat pernyataan atau hipotesis. Untuk memuat pernyataan atau hipotesis. Hipotesis. Yang dia umumnya sifatnya gimana? Kualitatif, Bu. Umumnya sifatnya kualitatif, ya. Nah, jadi teori ekonomi itu dia memberikan pernyataan atau hipotesis yang umumnya bersifat kualitatif, ya. Contohnya apa? Misalkan ya, dalam teori ekonomi mikro nih ya, ada hubungan yang positif antara pendapatan dengan jumlah permintaan suatu jenis barang. Itu teori ya. Dalam teori ekonomi mikro, ada hubungan yang positif antara pendapatan dengan jumlah permintaan suatu jenis barang. Nah, yang kedua, ada mathematical expression. Fungsinya untuk apa? Mathematical expression ini. Merumuskan teori ekonomi, Bu. Betul. Merumuskan teori ekonomi, ya. Dalam bentuk persamaan matematika, ya. Dalam bentuk persamaan matematika. Maaf ya, ini bukan papan tulis beneran, jadi tulisannya bagus ya. Tapi insya Allah kebaca lah ya. Nah, kan tadi ada teori ya, teori ekonomi. Nah, teori itu memberikan pernyataan yang atau hipotesis yang umumnya kualitatif. Nah, karena dia sifatnya kualitatif, maka harus ada yang mengekspresikannya dalam bentuk persamaan, yaitu matematika ekonomi, ya. Nah, si matematika ini dia fungsinya merumuskan teori ekonomi dalam bentuk persamaan matematika tanpa memperhatikan atau mempedulikan apakah teori tersebut dapat dilakukan pengukuran secara empiris atau tidak. Itu matematika, ya. Gitu. Nanti lebih jelasnya ya. Kemudian yang ketiga ada statistika. Statistika. Statistika itu baru kemarin ya, semester lalu ya. Udah pada lulus ya. Oke, statistika itu gimana nih? Kan tadi ada teori nih ya, ada hubungan positif antara pendapatan dengan jenis barang. Artinya kalau hubungan positif itu, ketika pendapatan naik, maka permintaan suatu barang juga akan naik kan? Ya, ketika pendapatan naik, permintaan suatu barang akan naik. Nah, statistika itu fungsinya untuk apa? Baru kemarin ini semester lalu ya. Mengumpulkan Pengumpulan, data Bu, pendapatan. pengolahan, Mengumpulkan penyajian. data yang tadi, mengumpulkan Iya. data pendapatan, mengumpulkan data permintaan, ya enggak? Yang nantinya akan dibuktikan nih hipotesisnya betul atau tidak. Jadi statistika itu kalau kalian masih ingat ya semester lalu, itu kan kalau misalkan dalam arti sempit ya, itu data ringkasan yang bentuknya angka gitu ya kalau statistika itu.
Tapi kalau dalam arti luas, dia suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, kemudian apalagi pengolahan, penyajian, dan analisis data, termasuk pengambilan kesimpulan berdasarkan konsep probabilitas yang waktu itu sudah pernah saya jelaskan. Nah, data yang diperoleh ini nantinya akan menjadi bahan untuk dianalisis ekonometrika. Ya, mudah-mudahan paham ya. Paham? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham ya, mudah-mudahan. Nah, biasanya meskipun dia menggunakan mathematical expression, tapi kalau untuk persamaan dia tidak menggunakan, dia berubah menjadi persamaan ekonometrika. Nah, setelah ini saya jelaskan ya. Nah, kan kalau matematika ini, bentar, ini bisa saya ini ya, saya lanjutkan ya. Ternyata nggak kehapus, harus dihapus dulu ya. Ini teh udah lama nggak masuk kelas ya, jadinya weh clear ya, clear dulu. Nah, oke, sudah clear ya. Ini ribet nih kalau nggak di kelas. Nah, contoh ya kayak economic relationship itu kayak government budget ya, dia nyambung nanti ke inflasi, kemudian ke upah, kemudian ada defisit perdagangan, ada stock market index, money supply dan lain-lain sebagainya ya. Jadi itu hubungan-hubungan ekonomi ya. Nah, si ekonometrika ini nantinya akan membuat suatu economic decision, keputusan ekonomi ya. Dilihat dari teori ekonomi, kemudian dari data ekonomi, kemudian menggunakan analisis ekonometrik ya. Ekonometrik ini nanti dia membantu kita untuk mengkombinasikan teori ekonomi dengan data ekonomi sehingga akhirnya nanti akan muncul economic decision ya. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu yang tadi ya, yang saya khawatirnya belum pada paham nih. Saya pakai whiteboard, ini whiteboard bukan? Tuh ya. Oke, pakai draw berarti. Udah bisa. Oke, coba contohkan satu teori ekonomi. Mau yang tadi aja contohnya. Jika harga naik, permintaan turun. Teori ini gimana? Kelihatan nggak? Teori ekonomi ya. Ini ngalangi banget sih, bentar. Atas ini. Ke bawah ini. Saya kangen kelas kalau kayak gini. Teori ekonomi, contohnya tadi dari teorinya siapa? Teorinya Keynes misalnya ya. Teorinya Keynes. Teorinya Keynes tadi apa? Ada hubungan positif antara income dan apa tadi? Permintaan barang ya. Jadi ketika pendapatan, kalau hubungan positif itu ketika income-nya naik, maka permintaan akan barangnya naik. Betul nggak? Kalau misalkan nih Kiki punya pendapatan, dikasih uang jajannya lebih sama mama, ya. Nah, Kiki pengeluarannya akan lebih juga nggak? Akan suatu barang. Bisa jadi ya. Iya. Ya, secara teori seperti itu. Sehingga dia hubungannya positif ya. Nah, kemudian si hubungan positif ini kita turunkan menjadi persamaan matematika. Misalkan Y sama dengan, ini sama dengan ya, A plus BX ya.
di mana si Y-nya itu adalah tadi apa? Konsumsi ya. Konsumsi. Kemudian si X-nya itu adalah income. Kemudian A-nya itu apa? Konstanta ya. Kemudian B-nya koefisien ya. Koefisien. Nah, ini itu persamaan matematik. Dia sifatnya gimana? Sifatnya deterministik. Atau yang disebut dengan eksak. Jadi ketika si pendapatannya naik, si permintaan akan barang pasti akan naik. Ya. Jadi kalau matematik itu dia mengasumsikan bahwa ada an exact or deterministic relationship between consumption and income. Ya. Tapi apakah di ekonomi seperti itu? Ya. Apakah di ekonomi seperti itu? Hubungannya deterministik nggak? Apakah permintaan suatu barang tergantung pada pendapatan saja? Tidak, Bu. Tidak. Kemudian, sebentar saya ambil casan dulu. Ya, kemudian gimana nih? Ini kan eksak ya, eksak itu pasti. Nah, sedangkan kalau kita lihat permintaan suatu barang itu sebetulnya tidak hanya dipengaruhi oleh income saja. Bisa nggak oleh selera? Bisa, Bu. Behavior. Bisa, Bu. Kemudian selain selera apa lagi? Harga. Ya. Harga. Terus apa lagi? Iklan. Iklan bisa ya? Nah, kalau para matematisian ya, misalkan gini, apakah selalu gitu ya, ketika pendapatan kita naik, kita juga akan membeli barang yang banyak gitu kan, permintaan barang kita naik, tidak selalu. Oleh karena itu, kalau dalam suatu hal ekonomi itu pasti banyak variabel ya, pasti banyak variabel gitu. Jadi kalau ini kan pendapat matematisian ya. Nah, kalau ekonometrisian berpendapatnya bahwa hubungan relationship between consumption and income itu are not an exact or deterministic, tapi inexact katanya ya, atau indeterministic. Jadinya nanti kalau misalnya persamaan ekonometrikanya itu akan jadi seperti ini. A plus BX plus E. Nah, ini persamaan ekonometrikanya. Karena apa? Ada faktor lain, ya. Ada faktor lain yang mempengaruhi Y ini, konsumsi ini. Ya. Ya, tadi ada selera, ada harga, ya. Ada promosi, ya. Dan lain-lain sebagainya. Gitu. Paham nggak sampai sini? Nah, misalkan gini, kelihatan nih Ayu ya. Ayu itu cantik, putih, pinter ya, kayak orang Korea. Pokoknya Masya Allah sekali gitu ya. Nah, apakah kira-kira Kiki akan jatuh cinta sama Ayu? Bisa jadi, Bu. Iya, tapi kan itu tidak eksak, tidak pasti ya. Tidak pasti. Tidak pasti. Makanya ada yang bilang kalau perasaan itu dia sifatnya ineksak ya. Sifatnya indeterministik. Belum tentu dia cantik terus kita langsung suka ya.
Nah, Yogi tuh udah ganteng, pinter gitu ya. Bahasa Inggrisnya jago, ekonometrikanya jago. Apakah Ayu kira-kira akan suka? Belum tentu, karena ada faktor-faktor lain yang disebut dengan ini, disturbance error. Ya. Ada faktor-faktor lain di luar model. Makanya kalau bisa, dalam menentukan model ekonometrika itu, dia tidak hanya satu variabel saja. Ya. Jadi misalkan kira-kira apa lagi nih selain ini? Kan ada teori Keynes ya, kemudian nanti ada jurnal-jurnal gitu ya. Kita hapus dulu ya. Jadi nanti itu kan ada teori 1, teori 2, teori 3. Ini ada hasil penelitian ya, hasil risetnya si A, hasil risetnya si B, hasil risetnya si C. Bisa dijadikan model kita ini. Ya. Jadi nanti model kita adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 tambah E. Ya. Jadi arti dari beta 0 ini apa? Kalau ini kan dia apa? Yaitu tadi apa? Yaitu apa? Variabel dependent atau independent? Independen. Terikat. Kalau terikat berarti variabel Dependen. variabel dependent ya. Nah, kalau kita mau menganalisis suatu masalah, berarti si masalahnya itu ada di Y. Ya. Ya, misalkan pendapatan turun, konsumsi turun. Konsumsi turun, berarti data yang harus kita dapatkan adalah data konsumsi. Ya. Nah, berarti si Y ini atau konsumsi ini dia termasuk variabel dependent ya. Nah, kemudian ada B0. B0 ini apa? Konstanta. Artinya apa konstanta ini? Ini ada loh nanti di UAS ya. Oke, kenapa harus ngikutin? Karena ini nanti kalian hasil akhir dari mata kuliah ini adalah ujian sidang. Saya lupa ya, harusnya saya ngejelasin RPS dulu, menit semangat langsung materi. Gak apa-apa lah ya, ini materi sedikit, nanti setelah ini saya jelasin RPS-nya ya. Saya lupa nih. Konstanta ini untuk apa nih? Konstanta. Konstanta itu artinya nilai Y ketika dia tidak dipengaruhi variabel apapun ya. Jadi ini adalah nilai konsumsi ketika tidak ada variabel lain yang mempengaruhinya. Ketika semua variabel ini dianggap 0. Ya. Itu yang disebut dengan konstanta. Makanya konstanta ini dia berdiri sendiri. Nah, kemudian ada koefisien B1. Nih ya. Koefisien. Apa arti koefisien B1 itu? Ini koefisien B1 di sampingnya didampingi siapa nih? Variabel X1. Nah, kalau X1, X2, X3 ini termasuk variabel apa? Bebas. Variabel Independen. dependent atau independen? Independen. Independen, variabel bebas yang dia mempengaruhi konsumsi. Ya. Si X1 ini misalnya apa nih? X1 ini misalnya income. Ya. Kemudian X2 kira-kira apa? Price ya, harga. Tadi kan Y itu konsumsi ya.
tulisan menit saya kira. Kemudian ada X3, X3-nya kira-kira apa? Selera, Bu. Selera. Oke, taste ya. Taste. Kemudian si E ini apa? E ini adalah disturbance error, variabel pengganggu ya. Variabel pengganggu ini yang dimaksud dari variabel pengganggu ini apa? Adalah variabel-variabel lain yang mempengaruhi Y yang tidak masuk ke dalam model ekonometrikanya. Ya. Ini variabel lain. Jadi, oh ternyata ada iklan, ada promosi ya. Gitu ya. Nah, ini nggak masuk ke sini. Jadi dia masuknya ke disturbance error. Ya. Nah, sehingga koefisien B1 itu dia nunjukin apa? Apa? Gimana, Bu? Koefisien beta 1 ini dia menunjukkan apa? Kalau tadi kan koefisien beta 0 dia menunjukkan nilai Y ketika dia tidak dipengaruhi variabel apapun ya. Berarti beta 1 ini menunjukkan nilai Y yang oleh variabel satu yang variabel income. nilai Y ketika dia dipengaruhi oleh variabel X1. Income. Ya. Seberapa besar nilai Y ini akan naik atau turun ketika dia dipengaruhi oleh X1. Paham ya? Oke. Begitupun dengan beta 2. Beta 2 ini nilai konsumsi ya. Kenaikan nilai konsumsi ketika dia dipengaruhi oleh X2 atau harga. Ya. Kemudian nanti yang ketiga ada taste ya. Nah, B3 itu berarti artinya kenaikan atau turunnya nilai Y ketika dia dipengaruhi oleh variabel X3 atau variabel taste tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Boleh. Yang tadi yang disturbance error itu cara menentukannya gimana gitu, Bu? Apakah membedakannya sama konstanta yang variabel independennya gitu? Oke, nanti disturbance error ini akan kita ketahui dari menggunakan tools ya. Jadi nanti ekonometrika ini dia tentu saja dia menggunakan tools. Toolsnya apa? Ada SPSS ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Terus ya, ada Stata. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi? Ada Sazam ya, ada SAS ya, ada R dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, kemarin kan waktu di statistik saya memperkenalkan SPSS ya. Kalau di sini mungkin saya akan, karena judulnya ekonometrik ya, saya mau gunakan econometric views atau e-views ya. Mungkin kalian ada yang sudah kenal, ada yang belum ya. Jadi nanti seperti biasa mungkin saya akan memberikan mentahan. Kalau kemarin kan SPSS ya, kalau sekarang e-views ya. Nanti kalau misalkan kalian mau alat-alat yang lain, silakan kontak ekonometrika terapan ya. Banyak ya. Nanti kan mungkin ada SMPLS, ada yang menggunakan ANP, tapi kan ini masih dasar ya, jadi yang saya kasih mungkin baru econometric view saja gitu. Ya. Oke, sampai sini kalau ada yang ditanyakan lagi nggak? Jadi nanti ini kita tidak hitung ya, yang ini tuh nanti kita dapatkan dari aplikasi.
Begitupun dengan nilai beta 0, beta 1, beta 2. Tapi seperti biasa, kalau Ibu pengennya kalian belajar dulu hitung manualnya. Kenapa? Untuk belajar memahami secara sistematis gitu ya. Jadi beberapa pertemuan kita coba hitungan manual, baru nanti setelah itu kita langsung gunakan alat. Ya. Ini boleh Ibu hapus ya. Oke. Ibu sampai lupa ya ngejelasin RPS-nya. Ini langsung ke materinya. Bentar. Kalian gak ada yang ngingetin saking semangat 45 ini ya. Udah kelihatan ya? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait dengan RPS-nya ya. Rencana pembelajaran selama 1 semester. Kebetulan pada saat ini dosennya hanya Ibu aja ya. Memang tiap tahun juga sama Ibu sih. Cuman sebelumnya Ibu dibantu Bu Neni, kalau sekarang beliau sedang kuliah jadi sendiri. Ya, ini nama mata kuliahnya ekonometrika. Kalau dulu itu ekonometrika keuangan. Tapi kalau sekarang hanya ekonometrika saja. IE 316 ya. Nah, di sini ini bobot SKS-nya 3 SKS ya. 3 SKS di semester 5. Betul ya, kalian semester 5. Dan prasyaratnya nih ada 2 mata kuliah. Jadi harus sudah lulus matematika ekonomi dan statistika ekonomi dan bisnis. Bukan sudah lulus ya, harus sudah pernah mengontrak. Kalau belum lulus ya, wah gawat. Karena waktu itu pernah ada sampai 4 kali ngontrak matematika ekonomi ya. Sehingga syaratnya adalah hanya sudah pernah mengontrak. Dan ini adalah mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib. Nah di sini ekonometrika ini mata kuliah keahlian inti program studi yang membahas mengenai analisis kuantitatif dari gejala dan teori ekonomi yang dirumuskan secara matematis, serta penggunaan metode statistik untuk mengukur hubungan antar variabel dan atau pengujian validitas teori berdasarkan data empiris ya, menggunakan metodologi ekonometrika. Nah, untuk metodologi belum saya jelaskan ya. Nah, dalam mata kuliah ini nanti kita akan membahas mengenai analisis regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi dengan variabel kualitatif, kemudian ada juga uji asumsi klasik ya, ada analisis exploratory dan project based learning yang menekankan pada diskusi, critical thinking dan problem solving antara dosen dan mahasiswa dengan menggunakan sumber belajar yang relevan dan mutakhir ya. Nah, kemudian penilaian ini dilakukan melalui penugasan dalam bentuk latihan dalam lembar kerja mahasiswa, diskusi, dan penilaian praktik menggunakan software ekonometrika serta paper yang disusun oleh mahasiswa. Jadi nanti kalian itu akan ada seperti ujian sidang, ya. Tuh, ya. Kemudian, nah ini nanti bisa dibaca lah ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliahnya, kalian harus menguasai konsep dasar teoritis di bidang pengetahuan ekonomi secara umum, dan secara khusus di bidang ekonomi Islam secara mendalam ya. Kemudian mengetahui pengetahuan dasar pemanfaatan teknologi informasi ya, artinya nanti kalian menggunakan aplikasi ekonometrika. Kemudian juga kalian harus paham secara komprehensif tentang metodologi ekonometrika. Nah, di sini tentu saja kalian juga mengembangkan kemampuan penggunaan metode statistik ya untuk mengukur hubungan antar variabel dan atau pengujian validitas teori berdasarkan data empiris ya. Kemudian kalian menyusun tugas akhir. Dan tugas akhir di sini adalah tugas individu ya, tugas individu. Kemudian nanti mempresentasikannya di akhir ya. Nah, yang hari ini saya jelaskan adalah terkait dengan overview ekonometrika atau konsep dasar metodologi ekonometrika. Ya.
Kemudian nanti yang kedua itu menjelaskan terkait dengan analisis regresi. Apa sih itu analisis regresi ya? Kemudian nanti pertemuan 3 dan 4 kita membahas regresi linear sederhana. Kemudian di pertemuan 5 dan ke-6 regresi linear berganda. Nanti di pertemuan ke-7 kita juga akan membahas mengenai regresi dengan variabel dummy ya, atau variabel independen kualitatif. Kemudian nanti ada UTS ya. Dan nanti ke-9 itu kita akan membahas terkait dengan masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang ada dalam data ekonometrika. Ada multikoliniaritas di pertemuan ke-9, kemudian di pertemuan ke-10 ada heteroskedastisitas, di pertemuan ke-11 ada autokorelasi, di pertemuan 12 ke-13 kita belajar analisis regresi data panel ya, 14-15 model persamaan simultan, dan yang ke-16 itu adalah ujian akhir ya. Nah ini buku-bukunya ya, buku-bukunya. Nanti ini akan saya masukkan ke spot ya. Kemarin belum sampai ekonometrika ya Ibu ngisi spotnya karena memang harus satu-satu diisi ya per pertemuan. Jadi ini kalian bisa gunakan Damodar Gujarati ya. Bisa Wing Wahyu Winarno atau Jasupranto ya, Jasupranto. Atau juga sekarang banyak buku aplikasi eViews ya dan referensi relevan lainnya. Nah, itu terkait dengan RTS-nya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan lagi adalah metodologi ekonometrika ya, metodologi ekonometrika. Nah, kalau yang tadi sudah saya jelaskan, ya secara singkat kita dapat katakan bahwa ekonometrika itu terdiri dari perumusan matematis mengenai teori ekonomi dan penggunaan prosedur statistik untuk mengukur hubungan secara kuantitatif ya, hubungan teoritis dan menerima atau menolak teori. Jadi yang pertama ini, misalkan kita membahas terkait dengan ini ya, apa itu teori ekonominya. Teori ekonominya. Tadi sudah saya jelaskan nih. Ini kemana ini? Apa buat nulisnya nggak ada ya? Kiki atau Yogi bisa jelaskan lagi tadi yang teori ekonometrik, teori ekonomi. Jelasin gimana, Bu? Nah, ini dari sini ya. Kan ini metodologi ekonometrika ya. Yang pertama ini ada teori ekonomi kan. Nah, teori ekonomi itu tadi apa? Yang dari Kim saja tadi. Memberikan Memuat pernyataan atau hipotesis yang umumnya bersifat kualitatif, Bu. Oke, teorinya langsung. Teorinya aja langsung. Jika pendapatan naik, permintaan pun naik. Oke. Jika pendapatan naik ya, atau income naik, maka permintaan juga naik. Ini teori Keynes ya.
Oke. Nah, kemudian si teori Keynes ini, di sini kita rubah jadi model matematika dulu. Gimana tadi matematikanya? Y sama dengan A Tambah plus A plus A plus BX. BX. Nah, karena model matematika ini dia masih bersifat apa tadi deterministik ya atau eksak, maka kita buat menjadi spesifikasi modelnya ekonometrika. Jadi gimana? Y sama dengan A plus BX BX plus plus X. BX. Gitu ya. Nah, karena di ekonometrika itu biasanya kan kita menggunakan koefisien beta ya. Nah, makanya jadi seperti ini. Beta 0 plus beta 1x1 plus E. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, kita sudah dapatkan nih spesifikasi model yang akan kita teliti ya, yang ini. Tadi teorinya sudah ada, teori Keynes ya. Nah, kemudian step selanjutnya adalah kita mengumpulkan data yang relevan. Berarti data apa nih yang harus kita dapatkan? Yang pertama data terkait Pendapatan, Bu. Y-nya dulu kan, konsumsi. Oh, Ya, oke. konsumsi. Kemudian yang kedua data income. Ya. Yang ketiga data permintaan barang ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, jadi nanti kalau misalkan kalian mau mau menganalisis suatu masalah, wah ini masalahnya ada di konsumsi. Kenapa ya konsumsi menurun gitu ya? Nah, konsumsi menurun menurut teori Keynes adalah ketika dia pendapatan naik, maka permintaan akan barang atau konsumsinya juga akan naik ya, dan sebaliknya. Berarti ada dugaan bahwa ini income-nya turun kan? Nah, dibuatlah spesifikasi model ekonometrikanya berdasarkan teori. Karena dia positif, maka di sini dia positif ya tandanya ya. Nah, tapi kalau teorinya jika income-nya naik, maka KID akan turun. Maka di sini tandanya apa? Hubungannya Negatif. Negatif, Bu. Negatif ya. Jadi, tanda positif atau negatif di sini dia menunjukkan hubungan antar variabelnya ya. Nah, kemudian yang keempat, pendugaan parameter model. Pendugaan parameter model ya. Apa itu pendugaan parameter model? Nggak dihitung kan nanti parameternya berapa gitu ya. Beta 0-nya berapa, beta 1-nya berapa, Y-nya berapa, dan lain-lain sebagainya ya. Ini diduga parameter modelnya menggunakan hitungan ya, berdasarkan data yang relevan tadi. Nah, baru di step kelima ini yang kemarin kita pelajari, masih ingat? Inferensi statistik. Step-stepnya ada apa aja? Masih ingat yang 5 step itu? Yang kita menggunakan apa? Membuat hipotesis ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Mengenai tingkat signifikansi. Ya, Kritis. terus Terus menentukan nilai hitung, ya, terus pengambilan keputusan, dan pengambilan kesimpulan. oke, berarti ini cek buku statistik ya, silakan ya. Saya asumsikan sudah bisa, oke? Nah, ini proses inferensi statistik yang 5 step ya. Nah, nanti kan ada hasilnya ya. Nah, dari step kelima ini, dia bisa menerima teori ini ketika data cocok dengan teori. Baru nanti bisa digunakan peramalan. Ya. Nah, tapi ketika si teorinya ditolak, ya, dan datanya tidak cocok dengan teori, maka ini ada perbaikan teori. Ya. Perbaikan teori. Kemudian menguji lagi langkah 1 sampai dengan
gitu. Jadi nanti terlihat jelas di sini apa sih tujuan ekonometrika itu. Yang pertama, memverifikasi, membuktikan atau menguji validitas teori-teori ekonomi. Ya, apakah betul nih teorinya Keynes? Apakah betul nih teorinya JBC ya, atau teori-teori para ekonomi Islam gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengestimasi atau penaksiran. Nah, menghitung nilai estimasi koefisien hubungan antar variabel ekonomi. Ya. Kita naik sekian, ya, maka konsumsi akan naik sekian. Itu angkanya muncul, angka penaksirannya. Sehingga bisa juga nanti memforecasting atau meramal. Oh, berarti kalau misalkan kita mau memproduksi barang sekian, ya, untuk mendapatkan kalau kita ingin keuntungan sekian, ya, berarti barang yang harus kita produksi adalah sekian. Nah, itu forecasting atau peramalan. Itu berdasarkan metodologi ekonometrikanya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Boleh? Itu, Bu, ketika tidak cocok dengan teori itu kan ada perbaikan teori. Ya. Terus itu gimana Ibu itu perbaikan teori terus menguji langkah 2-5 itu maksudnya gimana Ibu? Jadi kalau misalkan menolak teori ya, nah kita harus cek apakah teorinya yang salah atau datanya yang tidak cocok ya. Tapi biasanya kalau teorinya yang sudah kuat atau yang dari dulunya memang karena kan ada teori Keynes, ada teori yang lain juga ya, ada teori A, ada teori B. Teori A beranggapan seperti ini dengan asumsi ini. Teori B beranggapan seperti ini dengan asumsinya ini. Nah, tapi biasanya kalau kita itu tidak sampai ke perbaikan teori ya. Tidak sampai ke perbaikan teori, tapi biasanya itu ada kesalahan di data yang dia tidak cocok dengan teorinya. Gitu. Ya. Jadi silakan dicek lagi teorinya, kemudian dicek juga datanya. Dan ternyata kalau misalkan, oh teorinya nggak salah kok, datanya juga tidak salah, itu berarti memang suatu teori itu di berbagai wilayah atau di berbagai negara itu belum tentu sama, gitu kan ya. Teori A misalkan bisa dipakai di Amerika, tapi ternyata dia nggak cocok dipakai di Indonesia. Karena ada asumsi lain, misalkan seperti itu bisa ya. Paham ya mudah-mudahan? Paham Bu. Makasih Bu. Ini mau ditulis dulu atau gimana? Atau nanti saya kasih rekamannya ya? Izin Bu, kalau materinya nanti boleh di-share nggak? Boleh, nanti saya share di ini ya, di spot ya. Cuma sekarang saya belum masukkan RPS-nya karena banyak lumayan ya, belum sampai ke ekonometrika. Kemudian nanti saya share ya. Baik, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu mau bertanya, bukan bertanya sih. Ibu mau ini belum begitu paham di yang pendugaan parameter model itu gimana? Yang ini ya. Nah, kan nilai parameter itu nanti dicek ya. Y-nya itu berapa, B0-nya itu berapa, beta 1-nya itu berapa, kemudian E-nya berapa. Nah, ini tuh ada perhitungannya, Neng, nanti. Nanti kan ada perhitungannya berdasarkan data ini. Nah, ini nanti akan kita lebih pahami ketika kita langsung mempraktikannya ya. Nah, nanti ketika dihitung, si parameter modelnya itu bisa diduga, bisa kita dapatkan. Nah, tapi ini menggunakan rumus ya. Nanti gitu. Kita cek ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Coba kita kita latihan dengan menggunakan kasus ya. Kasus berarti kita pakai apa ya? Bentar. Berarti ini di stop share dulu ya. Kita pakai whiteboard aja. Kelihatan whiteboard-nya?
Kelihatan ya? Kita pakai contoh apa ya? Ini banyaknya ini nanti anak-anak ekonomi sama anak keuangan apa bisnis ya? Nah, karena saya orang keuangan, saya contohinnya keuangan, maaf ya. Misalkan ada teori nih ya. Teori ekonomi ya. Teorinya adalah apa ya? There is negative relationship between apa ya? Profitability. Kalian tahu profitability apa? Halo? Ini pada kemana ini? Masih pada ada? Masih, Bu. Profitabilitas, Bu. Profitabilitas itu apa? Keuntungan bukan, Bu? Ya, keuntungan. Kalau non-performing financing? Oke, ini ada teori nih. Teorinya menyebutkan bahwa there is negative relationship between profitability and non-performance financing and a positive relationship between profitability and capital adequacy ratio. Jadi, ada hubungan negatif antara profitabilitas dan non-performance financing. Ya. Artinya, ada hubungan negatif antara profitabilitas dengan pembiayaan bermasalah. Dan satu lagi, positive relationship antara profitabilitas dengan rasio kecukupan modal. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita buat persamaannya akan seperti apa? Y sama dengan BO plus B1 negatif B1 X1 X1 aja ya, mau X1 aja atau mau NPF? X1 aja ya. Terus? plus Tambah B2 X2. Ada yang kurang? Tambah Epsilon ya. Epsilon atau disturbance error. Nah ini seperti ini ya. Kalau tadi sampai sini itu cuma mathematical model aja. Nah, di mana kita harus kasih keterangan ya. Harus selalu kasih keterangan. Y-nya adalah apa? keuntungan profitabilitas Profitability. Kemudian ini konstanta ya. Kemudian ini apa? non-performance finance pembiayaan bermasalah. Koefisien. Ini B1 sampai 2 koefisien ya. X1 apa? Pembiayaan bermasalah Tadi NPF. Pembiayaan bermasalah ya. Kalau nama variabelnya dia pembiayaan bermasalah, tapi indikator dari NPF itu apa? Indikator pembiayaan bermasalah itu adalah NPF ya. Kemudian X2-nya rasio kecukupan modal kapital. Rasio kecukupan modal ya, atau CAR, Capital Adequacy Ratio.
Nah, si profitabilitas ini sebetulnya kita nggak bisa nulisin profitability. Kenapa? Karena ini adalah variabel. Maka kita harus menuliskan indikatornya. Apa indikator dari profitabilitas? Adalah return on asset. Tergantung ya, kalian mau menggunakannya return on asset, bisa juga return on equity, atau return on investment. Nah, setelah ini kan teori sudah dapat ini ya, yang step 1. Kemudian step 2 tadi ini, ya. Step 3-nya ngapain nih? Pengumpulan pengumpulan data yang relevan. Collection appropriate data, ya. Collection data berarti data yang kita butuhkan data apa aja nih yang harus kita cari. Kita bisa dapatkan ini di mana? Cari sumbernya. Ingat ya, data itu ada data primer, ada data sekunder. Nah, kalau data seperti ini berarti kita dapatnya data apa? Sekunder. Sekunder karena dia kuantitatif ya. Tapi kalau kita datanya kualitatif, misalkan data pendapatan si A, si B, si C, itu datanya primer. Nah, data kuantitatif ini kita dapatkan di mana? Di BPS bisa. BPS. Ini data perbankan. Perusahaan. Ini data perbankan ya. Ini ceritanya, oke, ini ceritanya sampelnya perbankan Islam. Berarti kita dapat datanya dari mana? Dari Laporan Ibu. perbankan Indonesia. Ya. Data yang pertama harus kita cari data apa? Data Pembiayaan macet. pembiayaan bermasalah. Bentar-bentar. I-nya dulu dong. profitability. Data profitabilitas ya. Nah, nanti kita harus menentukan juga. Misalkan ini dia si sampelnya itu atau si objeknya itu adalah Bank Umum Syariah Indonesia. Tahunnya tahun berapa nih? Misalkan mau dari tahun 2008 sampai dengan 2021. Ya. Nah, ini masuknya data apa nih? Sekunder. Iya, sekunder. Nah, data panel, time series, atau cross section? Oke, nanti kita bahas ya. Kayaknya pada lupa nih. Kemudian yang kedua, kita cari data X1 ya. Data X1 itu data apa? Data non-performing financing atau pembiayaan bermasalah dari tahun yang sama. Tahunnya harus sama ya. 2008 sampai dengan 2021. Kemudian yang ketiga data apa? Data X2 atau data capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal di tahun yang sama. Nah, sampai step 3 ini paham? Insya Allah, Bu. Ya, oke. Yang paling penting sekarang sampai step 3 dulu ya. Sampai step 3 ini dulu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak izin bertanya, Bu. Boleh. Itu Bu yang data profitability itu berarti ngumpulin ini ya, Bu. ROA atau ROE atau yang satu lagi. Ya, betul. Jadi nanti kalian harus mengumpulkan data. Datanya jangan lupa nanti dimasukkan ke Excel ya. Dimasukkan ke Excel. Nah, nanti jenis data ini tergantung nanti penelitian kalian. Yang pertama ada data apa? Data time series. Data time series itu data apa? Kayak yang ini ya, Bu, yang 2008-2021. Ya, itu artinya data apa? Data runtut waktu ya. Runtut waktu.
runtut waktu dari tahun 2008 sampai 2021. Nah, tapi objeknya siapa nih kalau time series ini? Bisa nggak banyak? Satu, Bu. Satu, misalkan bank umum syariah ya. Ngerti? Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Yang kedua ada data cross section. Data cross section berarti data apa? Kebalikannya, Bu, dari time series. Data silang ya. Kayak gimana coba kalau cross section? Kalau Yang cross section, objeknya banyak kan, Bu? iya ada objeknya, ada objek apa aja? Misalkan ada bank ini ya, ada bank BSI ya, kemudian bank apa lagi? Bank BCA Syariah, bank apa lagi? Bank BJB Syariah ya. Ini banknya banyak, bisa sampai beberapa gitu ya. Tapi waktunya hanya di tahun tersebut. Misalkan di tahun 2021. Data pembiayaan bermasalah di bank ini pada tahun 2021. Yang ketiga, ada data apa? Yang ketiga, Data panel, Bu. oke, data panel ya. Oh, susah ini ya nulisnya ya. Di sini berarti. Yang ketiga, iya, error. 3, data panel. Data panel ini apa? Gabungan dari data 1 dan 2. Ya. Gabungan dari time series dengan cross section. Misalkan kita ingin mengetahui profitabilitas Bank BSI, BCA, BJBS, dan lain-lain sebagainya pada tahun 2008 sampai dengan 2021. Gitu ya. Do you get it? Paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Kalau paham, kita coba lihat ini ya. Bentar. Kalau muncul. Ini. Nah, kalau ini time series ya. Time series itu kan berarti data runtut ya. Nah, ini apa maksudnya nih? M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, 8, sampai 12. Minggu Kalau 1. data- Hah? Bukan sih, Bu. Minggu ke-1, minggu ke-2 bukan ya sih? Bukan atau. Jadi Bulan time bukan, Bu. month ya, bulan ya. Ya. Jadi time series itu bisa dia tahunan, bisa bulanan, bisa per semester, bisa per triwulan ya. Paham? Jadi dia itu bisa ini, asal dia runtut ya. Biasanya sih tahunan. Nah, tapi ada juga yang pengen meneliti bulanan. Berarti ada dalam misalkan tahun berapa sampai tahun berapa, tapi setiap bulan 12 bulan setahunnya gitu ya. Ada juga yang semesteran. Berarti kalau semesteran datanya 2 ya. Semester 1, semester 2. Ada yang per triwulan. Ada yang kuartal. Nah, itu time series ya. Nah, tapi kalau misalkan data cross section, nah ini cross section ini contohnya ini nih. Tahun 93 di N, di O, di P, di Q, R, tapi tahun 93 aja. Tapi kalau dia datanya panel, berarti tahunnya runtut dan objeknya banyak. Begitu, teman-teman, ya.
Paham tidak? Insyaallah Ibu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan paham. Oke. Oh, udah jam 9 ya. Nah, jadi saya rencananya di ekonometrika nggak akan lama-lama di Zoom nih. Tadinya mau maksimum hanya 1 jam, sisanya kalian baca ya di rumah masing-masing. Langsung ke tugas aja ya. Ada tugas nih. Tugas 1. Kira-kira apa tugasnya? Poin 1 tadi mencari apa? Teori ekonomi Islam. Bebas ya, dari siapa aja ya. Kemudian yang kedua ngapain? Buat model ekonomi. Membuat spesifikasi model ekonometrika. Ya. Yang ketiga, mengumpulkan data yang relevan. ya, mencari data ya atau mengumpulkan data yang relevan. Oke, tugasnya ini ya. Paham? Jadi nanti minggu depan saya cek. Ya. Bu, izin bertanya, ini ngumpulannya di spot ya, Bu? Iya, di spot. Nanti saya buka ya. Baik, Bu. Ya, akhirnya saya bisa pasang kamera lagi ya. Oke, sampai di sini dulu aja pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti kalian bisa sampaikan di grup ya. Kebetulan grupnya baru ada tadi pagi ya, jadi nggak apa-apa lah. Ya. Cukup ya? Saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi, ada nggak? Nggak ada. Oke, mudah-mudahan paham ya. Karena saya juga coba tadi pakai papan tulis ya, papan tulis. Kenapa? Karena kalau nggak pakai papan tulis susah menjelaskannya ya. Kalau untuk statistika ekonometrika itu sangat diperlukan ya. Dan alhamdulillah ternyata sekarang sudah tersedia juga alatnya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mohon maaf apabila selama pembelajaran tadi mungkin ada yang tidak berkenan atau tidak paham, silakan nanti kalian bisa tanyakan di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi nanti siang ya. Oke, hari ini ceritanya bersama saya ya. Sehari bersama Ibu Suci, jangan bosan ya. Siang itu berarti jam 1 ya, di mata kuliah pasar modal. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu.